Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan membuat video itu dari pemakaran saya sendiri. Nah, yang berjudul yaitu Kajian atas Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud dan Pemikiran dan Kritikannya. Kalian pada tahu apa itu Kajian atas Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud dan Pemikiran, Sejarah dan Kritikannya? Nah, mari saya akan membahas apa itu Fatimah Mernissi dan Fatimah Mernissi. Nah, di sini saya akan membahas tentang biografi singkat Aminah Wadud. Aminah Wadud lahir pada tahun 1952 di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai akademisi dan pakar studi yang fokus pada kajian tafsir Al-Quran dan gender. Memeluk Islam pada masa mudanya dan kemudian mendalami studi Islam secara akademik. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas of Michigan yang menjadi profesor studi Islam di berbagai institusi pendidikan. Namanya semakin dikenal setelah menerbitkan buku Ad Woman Ready. Nah, apa itu institusi dan apa itu artinya woman reading? Nah, artinya woman reading artinya membaca ulang oleh perempuan atau menafsirkan kembali suatu teks dari perspektif perempuan Islam ini sendiri. Digunakan dalam kajian feminisme dan studi agama, terutama ketika perempuan meninjau ulang teks keagamaan, sejarah atau budaya yang selama ini banyak ditafsirkan dari sudut pandang laki-laki. Terus, apa itu inklusif? Kalian pada tahu apa itu inklusif? Artinya, pemasukan, pelibatan, atau keterbukaan terhadap semua pihak tanpa diskriminasi. Dalam konteks sosial, inklusif berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpartisipasi dan memperoleh hak yang setara. Nah, baik. Wadud merupakan menghadirkan metode tafsir yang lebih inklusif itu ya terhadap pengalaman perempuan. Menurutnya, banyak penafsiran Al-Quran dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pesan universal Al-Quran. Nah, apa itu patriarki? Kalian pada tahu lagi? Ya. Di sini saya akan membahas apa itu patriarki. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan atau memiliki kekuasaan untuk dalam keluarga, dalam masyarakat, politik, maupun ekonomi. Dalam kajian gender, patriarki sering dibahas sebagai struktur yang dapat menyebabkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, Aminah Wadud menggunakan pendekatan woman reading terhadap Al-Quran. Pendidikan yang baik harus mengendapkan inklusif bagi semua peserta didik. Nah, terus banyak kajian gender mengkritik sistem patriarki yang dianggap membatasi peran perempuan. Kesimpulannya itu dari 5 kosakata tadi, woman reading, inklusi dan patriarki saling berkaitan dalam kajian gender dan feminisme. Woman reading merupakan upaya perempuan untuk membaca ulang teks, menafsirkan kembali teks sejarah atau tradisi dari sudut pandang perempuan agar memperoleh pemahaman yang lebih adil dan seimbang. Inklusif menenangkan pentingnya keterbatasannya dan kesempatannya yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Sementara itu, patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sehingga seringkali memengaruhi pembagian peran hak dan kesempatan dalam masyarakat.
Dengan demikian, woman reanding dan inklusi sering digunakan sebagai pendekatan untuk mengkritik atau mengatasi dampak ketidaksetaraannya yang dapat muncul dalam sistem patriarki. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai martabat setiap manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya. Terus contohnya itu konsep kesetaraan gender menurut Aminah Wadud. Nah, Aminah Wadud menolak pandangan mengapa laki-laki secara mutlak lebih tinggi daripada perempuan. Ia menafsirkan hubungan laki-laki perempuan sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi dalam menafsirkannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang mutlak. Ada empat. Yang pertama itu mutlak, legitimasi. Terus yang ketiga penindasan, yaitu yang keempat, yaitu yang terakhir komprehensif. Nah, yang pertama itu mutlak. Mutlak berarti sesuatu yang absolut, tidak terbatas atau tidak bergantung pada syarat tertentu. Terus yang kedua legitimasi berarti pengesahan, pembenaran, atau pengakuan bahwa sesuatu dianggap sah dan dapat diterima menurut hukum normal atau masyarakat. Terus yang ketiga penindasan adalah perlakuan yang tidak adil, sewena-wena, atau merugikan pihak lain sehingga hak-haknya terabaikan. Terus yang keempat, komprehensif berarti lengkap, menyeluruh, dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu masalah. Nah, dalam surat An-Nisa, ayat ini membahas tentang tanggung jawab suami dalam keluarga, hubungan suami istri, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Ayat ini sering menjadi bahan kajian dan perbatasan karena terdapat berbagai penafsiran mengenai kepemimpinan laki-laki, langkah penyesalan perselisihannya. Terus nah, dalam kajian kontemporaris termasuk yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Aminah Wadud, ayat ini dipahami secara lebih komprehensif, yaitu dengan mempertimbangkan konteks sejarah, tujuan keadilan dalam Islam dan prinsip hubungan yang saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa poin, yaitu ada empat, yaitu kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak dipahami sebagai kekuasaan mutlak tanpa batas. Terus yang kedua, ayat ini tidak dimaksudkan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Terus yang